Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini ada sekitar 5 soal lebih ya untuk pembahasan. Ya, perhatikan ya nak ya. Jangan lupa untuk sarapan dulu, mandi, sholat duha kalau bisa, bantuin umi atau abinya siapkan air beningnya di sebelahnya supaya nanti nggak kehausan ketika sedang belajar. Ya, perhatikan ya. Ini sekarang kita akan mengaplikasikan penggunaan rumus dari MC delta T ya. Ini Q di sini adalah rumusan kalor ya. M di sini adalah massa, C di sini adalah kalor jenis, delta T di sini adalah perubahan suhu ya. Jadi ketika dalam sebuah soal yang ditanyakannya adalah massa, maka kita akan mencari M-nya ya. Perhatikan pada pertemuan awal ya, massa di sini satuan internasionalnya adalah kilogram. Maka jika soalnya itu ditanyakan kilogram, maka di sini massanya adalah kilogram, berarti sini rumusannya udah internasional ya. Nah, sedangkan C di sini adalah massa kalor jenis. Nah, kalor jenis di sini ya masing-masing memiliki nilai yang berbeda. Contohnya di soal ini. Nah, di soal di sini sudah diketahui kalor jenisnya air laut ya. Ini yang ditentukan adalah air laut. Air laut memiliki kalor jenis sebesar 3,9 dikali 103 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Jadi satuan dari kalor jenis adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sini sudah ada Joule-nya, sudah ada kilogram derajat Celciusnya. Berarti kalor jenis itu adalah yang dipengaruhi oleh energi, massa, dan suhu ya, sehingga bisa didapatkan rumus seperti ini, Q sama dengan MC delta T ya. Kita masukkan, kita sekarang perlu lihat dulu soalnya ya. Untuk menaikkan suhu air laut 1 derajat Celcius diperlukan kalor 3900 Joule ya. Maksudnya air laut ini ya ketika dipanaskan ya atau terkena terik matahari sehingga lama-kelamaan memanas, naik suhunya menjadi 1 derajat Celcius, ini memerlukan kalor 3900 Joule. Nah, jika kalor jenisnya 3,9 maka berapa massanya? Nah, sekarang kita lihat, kita masukin perubahan suhu ya, delta T-nya adalah 1 derajat Celcius. Sedangkan kita harus tahu mana Q-nya di mana, M-nya di mana, C-nya yang mana, delta T-nya yang mana ya. Sekarang di sini yang diketahui apa? Delta T itu 1 derajat Celcius, masukin sini ya. Terus Q-nya diperlukan kalor ya 3900, berarti ini udah hasil akhir 3900, taruhnya di sini. Di Q-nya di sini 3900 sama dengan M ini yang ditanyakan, C ini udah diketahui 3,9 ya, taruh di sini. Terus delta T sudah diketahui 1 derajat Celcius. Nah, maka untuk di awal-awal harus menuliskan keterangan ya, diketahui, ditanyakan, dan jawab ya. Diketahuinya apa? Delta T, Q, dan C ya. Nah, sedangkan yang ditanyakannya adalah M, massa air laut. Nah, jawabannya maka Q sama dengan MC delta T ya. Kemudian maka kita masukkan M, kita keluarkan ke sini ya. M kita keluarkan ke sini sehingga Q ada posisinya di atas dibagi C kali delta T ya. Maka sama dengan 3900 dari sini
dibagi 3.900 dikali 1 ya. Ini mengapa 3.900 juga? Karena 3,9 dikali 103, maka dibulatkan sini menjadi 3.900 dikalikan 1, maka hasilnya adalah 1. Jadi massa air laut yang untuk menaikkan 1 derajat Celcius adalah 1 kilogram ya. Ini pembulatan ya, 3,9 kali 103. Seharusnya kan jauh lebih dari itu ya nak. Oke, ini nomor 1 sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Ada sebuah tembaga ya bermassa 2 kg dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, tembaga ini mula-mulanya suhunya itu 30 derajat Celcius ya. Terus menerima kalor sebesar 39.000 joule ya. Berarti Q-nya 39.000, terus M-nya 2 kg ya. M-nya ini 2 kg, Q-nya 39.000. Nah, massa jenis tembaga ya kan, beda kan? Kali massa jenisnya air laut adalah 3,9 kali 103 ya kan. Nah, sedangkan massa jenis tembaga sekarang adalah 390 joule per kilogram. Nah, massa jenis ini bisa beda, tapi satuannya tetap sama nih, satuannya joule kilogram derajat Celcius ya. Oke, balik lagi ke sini, maka kita masukkan Q-nya 39.000, M-nya 2 kg ya, C-nya 390. Nah, yang ditanyakan apa? Jadi suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah suhu akhir ketika selesai menerima kalor sebesar 39.000 joule. Maka dimasukkan 39.000 sama dengan 2 dikali 390 dikali T2 dikurangi T1. Nah, T2 ini adalah akhir kalau suhunya, T1-nya adalah awal suhu yang diterima oleh tembaga. Maka masukkanlah ke rumus nah, akhirnya sampai seperti ini ya. T2 dikurangi 30, maka 2T2 dikalikan T2 dikali 30, maka 2-nya langsung dibagi oleh 100. 100 bagi 2, 50. Jadi, 2 sama dengan 50 plus 30, sehingga nilainya adalah 80 derajat Celcius. Nah, ini kita pangkatkannya di atas ya. Sebentar. Oke, lanjutkan. Ini gimana ya? Begini mas. Oh, bisa naik. Oke, 60 derajat Celcius ya. Soal nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya. Perhatikan di sini ada suhu, di sini yang ditanyakan adalah kalor, berarti Q ya. Di sini ada perubahan suhunya 15 menjadi 40 ya, berarti delta T. Kemudian di sini massanya, massa dari sebuah air ya, sebesar 5 kg. Nah, sehingga
Nah, di sini juga diketahui bahwa kalor jenis. Nah, ketika untuk menggunakan rumus kalor yaitu Q sama dengan mc delta T, maka kita harus tahu massa ya, kemudian kapasitas jenis airnya yang berapa, kalor jenis airnya berapa, dan perubahan suhu. Nah, di sini udah ada semua lengkap ya, berarti kita tinggal masukkan ke rumus. Ya, diketahui masanya 5 kg, T1-nya 15, T2-nya 40, dan kalor jenisnya sekian. Ya, kita langsung masukkan rumus. Q sama dengan M-nya 5 kali C 4,2 dikali 40 ya, T2 dikurangi T1. Maka jawabannya seperti ini ya. Nah, ini soal nomor 3. Sudah. Sekarang kita bahas soal nomor 4 ya. Nah, ini ditanyakan adalah bahan pengantar kalor yang paling baik ya. Di sini ada pilihannya 4. Aluminium, raksa, besi, dan kaca. Kita lihat ya. Kalau untuk soal seperti ini, biasanya itu terbiasa, karena biasa maksudnya adalah biasa untuk melakukan praktikum seperti ini. Nah, karena kita belum terbiasa untuk melakukan sebuah praktikum, maka ini harus dihafalkan ya. Nah, sekarang kita lihat. Di bawah ini adalah nilai konduktivitas termal ya. Apa maksudnya nilai konduktivitas termal ya? Silakan. Jika suatu bahan dapat mengantarkan kalor dengan baik atau tidak bergantung pada jenis bahannya, maka secara menurut kemampuannya, maka bahan tersebut semakin baik untuk menghantarkan kalor. Jadi konduktivitas termal adalah besaran fisika yang konduktivitas termal adalah besaran fisika yang menyatakan kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan kalor. Jadi ada sebuah bahan ya, dia mampu baik atau tidak baik untuk menghantarkan kalor. Nah, di sini dapat dilihat bahwa konduktivitas termal aluminium adalah 200, besi adalah 40, raksa adalah 8,3, kaca adalah 0,84. Maka sesuai dengan pernyataannya, jika semakin baik nilai konduktivitas termal atau semakin tinggi, maka mudah untuk menghantarkan kalor. Berarti jawabannya adalah yang aluminium ya, yang besarnya 200 joule. Nah, soal selanjutnya ini soal keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Di kelima ini adalah soal soal materi umum saja ya. Jadi ada sebuah energi ya, sebuah energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu, maka disebut sebagai ya kalor, karena kalor merupakan satu bentuk energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian soal yang selanjutnya, suatu benda jika diberi kalor akan mengalami ketika sebuah benda diberikan kalor, maka dia akan mengalami pastinya perubahan suhu ya, dan perubahan wujud zat. Perubahan ukuran bisa tidak? Belum tentu semua benda dapat mengalami perubahan ukurannya, karena tergantung dari daya tempa panasnya tersebut ya. Jika misalnya kita mau memanaskan baja dengan suhu kompor biasa ya, maka baja tersebut tidak akan terpengaruh ukuran ataupun perubahan massanya ya. Paling hanya ada sedikit
terbakar atau kegosongan ya di sekitar situ. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang sering kita lihat di tabel-tabel makanan ya, 1 kilokalori ya, 1 kilokalori. Jadi dalam sebuah bahan makanan ya, itu ada yang namanya kilokalori. Nah, berapa joule biasanya, berapa energi ya. Jadi untuk memahami perubahan dari joule ke kilokalori, maka kita harus mengetahui 1 kalori itu berapa joule. Nah, maka karena 1 kalori itu adalah 4,2 joule dan 1 kilokalori adalah 10 pangkat 3 kalori ya, maka jawabannya 1 kilokalori sama dengan 10 pangkat 3 nih, kalori di sini 10 pangkat 3 dikalikan 4,2, maka hasilnya adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 joule ya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke latihan soal ya. Tetap semangat ya. Barakallahu fikum wa jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.